Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pemirsa Sultra TV dan tentu selamat sore juga untuk guru-guru serta kepala sekolah dan juga adik-adik siswa-siswi yang sudah bergabung melalui virtual Zoom. Saya ucapkan selamat bergabung dan tentu seperti yang kita ketahui bahwa sejak 6 September 2021 pembelajaran tatap muka ini kan resmi dibuka. Nah, hal ini tentu telah melewati berbagai tahap dan ketentuan yang akhirnya membolehkan proses tatap muka itu dilakukan di sekolah-sekolah khususnya yang ada di Kota Kendari. Nah, melihat hal ini, lalu bagaimanakah pihak Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam mengontrol agar kegiatan pembelajaran tetap aman dan nyaman? Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda semua untuk sama-sama menyaksikan bersama saya inilah Talk Show Sudut Sultra. Dan sudah bergabung pula bersama kami di sini Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, lalu Bapak Makmur SPD MPD yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan juga kru TV Sultra sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tetap harus sehat, harus semangat, apalagi untuk adik-adik mungkin yang sudah mulai proses tatap muka ya. Sebentar saya mau minta tanggapannya, bagaimana sih rasanya akhirnya setelah sekian lama, kurang lebih hampir 2 tahun tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Ini kan katanya sudah ada yang rindu lah, sudah ada yang kangen sama teman-temannya. Nah, nanti sebentar kita minta tanggapan teman-teman semua ya, adik-adik semua. Tapi sebelumnya mengawal ini saya mau ke Bapak Kadis dulu, bahwa kan memang kita tahu sejak Senin lalu ya Pak, tanggal 6 September itu memang sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Terus Bapak melihat terkait hal ini efektifnya bagaimana sih Pak? Silakan. Ya, baik, terima kasih banyak. Ya. Salam Guru Indonesia untuk kita semua, terutama teman-teman saya, Bapak Ibu Guru, pemerhati dan juga warga Kota Kendari. Alhamdulillah sejak 6 September yang lalu, tepatnya Senin kemarin 2021, sudah kita buka pembelajaran tatap muka secara terbatas. Yang mana sekolah-sekolah di Kota Kendari kita kategorikan menjadi 3 kategori sekolah, yaitu sekolah kecil, sekolah sedang, dan sekolah besar. Sekolah-sekolah kecil ini adalah sekolah yang siswanya di bawah 200 orang. Kemudian sekolah sedang yang di atas, di bawah 500 orang. Kemudian sekolah besar adalah siswanya yang di atas 500 orang. Nah, sekolah-sekolah ini mengatur jadwal pelaksanaan pembelajaran tatap mukanya secara terbatas. Kalau sekolah kecil itu boleh melaksanakan 100% dari jumlah peserta didik, dengan artian bahwa sekolah ini bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka 6 hari. Kemudian sekolah sedang itu mengatur jadwalnya atau kita perbolehkan siswanya masuk 50% dari kapasitas atau jumlah peserta didiknya keseluruhan. Itu tergantung kondisi sarana prasarana sekolahnya. Kemudian sekolah besar ini adalah sekolah yang di atas 500 orang. Nah, pembagiannya adalah hanya kita berikan kesempatan untuk masuk peserta didiknya itu 20 sampai 30% dari seluruh peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu. Jadi pengaturannya mungkin saja dia hanya 2 hari. Setiap jenjang kelas macam SMP mungkin 2 hari saja. Kemudian sisanya 4 hari dilakukan layanan secara daring. Seperti itu. Jadi memang melihat dari kondisi sekolahnya ya Pak ya. Iya, kan beda-beda kayaknya tiap wilayah. Pasti ada yang mungkin banyak siswanya, ada yang sedikit, jadi menyesuaikan itu. Nah, dan memang juga kemarin mungkin sempat dari teman-teman semua pemirsa Sultra TV ataupun juga Bapak Ibu Kepala Sekolah melihat ya bahwa ada berita Bapak Wali Kota itu sampai juga ikut melakukan kunjungan ya Pak? Iya, benar. Itu di sekolah mana sih pada saat kemarin Bapak Wali Kota kami undang untuk menyaksikan secara langsung pelajaran atau pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMP 9. Beberapa kelas yang beliau kunjungi itu kelas-kelasnya memang tadi sudah dikatakan dia termasuk sekolah besar, maka setiap kelas itu kita pecah menjadi 2 shift
sehingga setiap kelas itu jumlah peserta didiknya di dalam kelas itu ada yang 15 sampai 20 orang. Oke. Nah, seperti itu. Ya, dan berarti Pak semua sekolah sekarang serentak ya dibuka, hanya memang ada tahapnya masing-masing begitu? Iya, iya. Berdasarkan kategori tadi. Kategori yang kategori tadi. Oke. Nah, sampai ini kan sudah mau hampir seminggu, Pak. Iya. Ya, lalu Bapak melihat perkembangannya bagaimana? Sudah 1 minggu betul. Alhamdulillah tadi pagi secara maraton kita lakukan rapat evaluasi bersama seluruh kepala sekolah, baik kepala sekolah SMP maupun SD. Kita lakukan evaluasi tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka skala terbatas ini. Oke. Dan memang kita lakukan betul-betul kita lakukan evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara baik dan benar, utamanya penerapan protokol kesehatan. Nah, itu yang kita pentingkan seperti itu. Dan sampai sejauh ini kalau dari untuk tingkat SMP dulu Pak, bagaimana? Apakah ada keluhan mungkin atau semacam kendala yang dilaporkan sampai sejauh ini seperti apa? Kendala yang kita ataupun permasalahan yang kita temukan, yang pertama adalah ini secara teknis. Nah, sekolah-sekolah masih ada yang kita temukan belum menyusun penugasan guru-guru yang akan mengajar. Karena memang tadi ada beberapa kendala yang kita dapatkan juga adalah kelasnya bertambah 200%, sementara jumlah pendidik itu tetap. Nah, itu yang memang sedikit bermasalah kepala sekolah dalam menyusun penugasan tadi. Karena tadinya si guru A misalnya hanya mengajar 1 kelas, dia harus mengajar 2 kelas yang sama. Nah, itu pengaturannya itu yang agak perlu dibicarakan lagi dengan kepala sekolah dengan gurunya. Kemudian yang kedua, yaitu sarana prasarana kesehatannya yang perlu ditambah, disesuaikan dengan rasio peserta didik. Seperti hand sanitizer-nya harus ditambah, kemudian dudukan portable washing, tempat cuci tangan itu harus ditambah lagi, dan pengaturan jam masuk peserta didik dengan jam keluar, supaya tidak terjadi kerumunan-kerumunan pertemuan antara peserta didik di shift pertama dan di shift kedua. Dengan shift kedua. Itu dia, itu yang perlu pengaturannya. Hal-hal lain artinya masih berjalan dengan baik. Teman-teman guru juga sudah kita himbau, terutama kepala sekolah, jika ada siswa atau peserta didik kita yang misalnya demam atau apa seperti itu, sakit, itu mohon untuk diantisipasi, disampaikan ke orang tua, dipulangkan. Jadi tidak dipaksakan tidak dulu dipaksakan ya Pak, untuk belajar. Nah, tadi juga sempat disinggung masalah jam masuk dan jam keluar. Berapa sih Pak waktu maksimal yang diberikan untuk durasi pembelajaran bagi peserta didik ini? Setiap mata pelajaran kita berikan di SD itu 30 sampai 30 menit. Demikian juga di SMP. Nah, dengan ada yang tanpa keluar main, ada juga yang keluar main, tetapi keluar mainnya atau istirahatnya tetap di ruangan kelas. Jadi tidak kemana-mana juga. Dengan artian peserta didik mungkin diizinkan membawa bekal sendiri, di dalam tanda kutip dimakan di ruangan kelasnya masing-masing. Tapi untuk adanya kayak pengadaan kantin yang dulu-dulu enggak lagi ya Pak ya? Iya, apalagi memang kondisinya seperti ini. Nah, saya mungkin akan silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar, tanggapan, atau adik-adik yang ingin mengungkapkan perasaannya kepada kami di sini. Kebetulan ada Pak Kadis juga, silahkan. Seperti apa sih ketika proses pembelajaran tatap muka ini telah dibuka sejak 6 September? Kami silahkan, boleh hands up ya, jadi kita bisa memilih mungkin Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar. Mungkin dari adik-adik SMP Frater dulu boleh, yang sudah bergabung. Ya, atau ini Bapak siapa? Bapak Aksan ya? Ya, oke. Bapak Aksan, halo Pak. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Mungkin langsung di sini sudah ada. Ya, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan dengan adanya proses pembelajaran tatap muka yang sudah dimulai, Pak. Tanggapannya silakan. Seperti apa?
Ya, baik. Assalamualakum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya hormati Ya. teman-teman kepala sekolah, Pak Samli yang ada di sana. Sebenarnya khusus untuk SMP 7 sudah laksanakan pada tanggal 6 yang lalu serentak semua sekolah. Tetapi SMP 7 itu membagi dua kelompok karena jumlah siswanya 412. Saya bagi dua, kelompok A dengan kelompok B. Kelompok A yang masuk hari Senin, Selasa, Rabu, kemudian kelompok B masuknya hari Kamis, Jumat, Sabtu. Oke. Namun berjalan 2 hari, yaitu Senin, Selasa, hari Rabu setelah selesai jam terakhir kami melaksanakan rapat evaluasi. Oke. Karena ada memang secara teknis yang perlu khususnya SMP 7 melakukan perbaikan-perbaikan, yaitu terutama pada jam istirahat. Setelah saya mendengarkan dari Pak Wali Kota bersama dengan Pak Kadis waktu rapat virtual tanggal 6 itu, bahwa secara teknis diserahkan ke satuan pendidikan. Diserahkan ke satuan pendidikan. Berujuk dari itu, hari Rabu saya evaluasi, saya rapat dengan guru-guru untuk evaluasi. Yang menjadi titik berevaluasi adalah pada jam istirahat. Oke. Hari pertama, hari Senin, bening. Artinya siswa belajar itu pada jam istirahat tidak keluar. Karena kenapa? Kita komitmen dengan Bapak dan Ibu guru, bagi yang berada jam istirahat itu dia tetap berada di kelas sampai masuk jam berikutnya. Namun pada hari kedua bagi guru-guru yang tidak ada jedanya di situ, artinya dia beralih ke sekolah ke kelas lain berikutnya, disitulah terjadi kekosongan. Pada saat kekosongan itulah siswa keluar. Kenapa? Karena mereka tidak membawa bekal, namun dari kami sekolah sudah menyurat ke orang tua masing-masing bahwa salah satu kewajiban orang tua menghimbau kepada anaknya supaya membawa bekal ke sekolah. Sehingga kami evaluasi. Evaluasi untuk ya, pelaksanaan hari Jumat tidak ada jam istirahatnya, tetapi tetap diulur waktunya. Tadinya masuknya jam 8, kita majukan waktunya itu masuk setengah 8, kemudian pulangnya jam 11, tidak ada jam istirahat. Hari Jumat kami juga sudah menyampaikan tadi waktu rapat di Diknas seperti itu. Hari Jumat tadi, setelah kami bandingkan dari hari Selasa dengan hari Kamis, hari Jumat, alhamdulillah itu lebih efektif. Tidak ada istirahat di jadwal. Iya, baik Pak. Jadi memang ternyata di sini masalahnya adalah ke jam istirahat ya Pak Aksan ya. Karena memang katanya tadi sempat ada ya inilah mungkin yang masih perlu dievaluasi. Menanggapi hal ini seperti apa Pak Kadis? Silahkan. Tadi sudah kami rapat. Tadi itu menjadi penekanan kami terkait dengan jam istirahat ini. Kalau memang sekolah mengaturnya bahwa peserta didik tidak diberikan waktu istirahat, tetapi di luar ruangan, mereka diberikan istirahat di dalam ruangan. Tentunya ada antisipasi yang dilakukan pihak sekolah. Seperti tadi di SMP 7 diberikan himbauan kepada peserta didik untuk membawa bekalnya dari rumah. Seperti itu.
Ya, tapi walaupun juga orang tua kayaknya masih belum begitu mengindahkan ya, Iya, Pak ya, himbauan itu. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi masukan ya, Iya. untuk di sekolah-sekolah lain, untuk juga Bapak Ibu yang punya anak yang bersekolah SD maupun SMP mungkin bisa ya untuk diperhatikan lah, karena ini demi keamanan dan kenyamanan siswa-siswi kita juga. Baik, yang lain lagi mungkin saya ingin, oke, ini sudah ada Ibu Suryati ya, Ibu Suryati. SAG, oke. Silakan, atau ke adik-adik Ibu Suryati dulu boleh? Atau sudah siap? Kalau Ibu Suryati sudah siap, atau kita mau minta tanggapan peserta didik kayaknya ya, boleh dari siswa-siswi yang sudah bergabung juga, mungkin dari SMP dulu, SMP Frater, silahkan, saya persilakan. Ini siapa? Boni ya? Boni Chandra, oke. Atau Valencia. Silakan, mungkin kita minta tanggapannya saja, perasaannya bagaimana sih sudah bersekolah, akhirnya tatap muka. Iya, halo, Valencia. Halo. Iya, dari SMP Frater ya? Iya. Oke, gimana rasanya bisa tatap muka lagi? Rasanya saya senang sekali karena kami bisa ketemu face to face dengan teman-teman, dengan guru juga. Jadi waktu guru mengajar kita bisa langsung mengerti materinya. Walaupun mungkin durasinya tidak lama ya, Valencia ya. Berapa sih durasi di SMP Frater dikasih waktu untuk belajar? 60 menit ya? Oh, 60 menit gitu. Nah, di sini kan sudah ada Pak Kadis juga, sudah ada Pak Kadis Pendidikan. Apa sih yang ingin disampaikan, mungkin Valencia yang ingin disampaikan kepada Bapak? Semoga proses belajar tatap muka ini tetap diadakan. Oke, gitu. Oh iya ya, kayaknya anak-anak ini ingin sekali tetap terus diadakan. Tapi pasti harus ada syarat-syarat Iya, tertentu benar, ya. benar. Tetap prokes ya, Valencia ya, di sekolah. Bagaimana prokesnya? Protokol kesehatan tetap ya, dengan ketat ya. Iya, Iya. oke. Nah, Pak, memang ada beda-beda ya. Kalau Valencia kan 60 menit ya. Tadi Bapak juga mengatakan ada yang 35 menit, mungkin itu. Memang dilihat dari apakah ada jenjang-jenjang khususnya? Ya, diserahkan ke sekolah dalam Oh, pengaturan waktu atau durasi pembelajaran. Itu akan berbeda setiap sekolah, disebabkan kondisi, situasi yang memungkinkan dan tidak mengganggu hal lain yang tadi disampaikan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ada lagi, ini masih dari SMP Frater, Boni ya, Nixon Boni Chandra. Halo. Iya, halo. Boni ya? Iya. Boni gimana, Bon? Tadi pembelajaran tatap mukanya gimana di sekolah? Kalau saya sih sangat senang karena saya bisa bersosialisasi dengan guru dan teman-teman. Tetapi di satu sisi keadaan kita masih berpengaruh pada COVID yang saya sebagai siswa sangat mendukung dengan adanya vaksinasi yang sangat banyak membantu biar kita bisa sekolah seperti dulu lagi. Terima kasih. Iya, sudah vaksin, Boni? Sudah. Vaksin keberapa nih sekarang? Satu atau baru? Oh, baru satu. Yang lama lagi sudah vaksin kedua. Oh iya, luar biasa. Berarti anak-anak kecil, maksudnya mohon maaf, maksud saya yang SMP pun juga sangat mendukung vaksin ya. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang vaksin, sudah seberapa merata sih Pak untuk tingkat SMP ya? Karena kan usia 12 tahun nih sekarang dibuka. Untuk siswa SMP yang usia 12 tahun sampai 15 tahun itu untuk Kota Kendari boleh kita katakan sudah merata vaksinnya, yaitu sudah vaksin pertama. Itu salah satu. Tapi hal yang penting juga perlu saya ingatkan pada anak-anak kita, peserta didik kita, baik jenjang SD maupun SMP, agar pembelajaran tatap muka ini bisa berlangsung terus dan kembali normal. Kami mohon, kami ingatkan supaya tetap melaksanakan protokol kesehatan tadi,
ketika berada di sekolah, rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, menghindari kerumunan. Kemudian jika berada dalam ruangan yang tertutup, disarankan, dihimbau untuk tetap menggunakan masker. Oke, jadi memang karena ini kita tetap menjaga Nah, juga Boni ya. ya sama Valencia ya, Oh, iya. agar tetap diingatkanlah teman-temannya semua ya, Iya. supaya senantiasa menggunakan masker, tertib, ketika pun juga antri, masuk sekolah, masuk kelas atau pulang tetap antri dan tidak masuk di dalam kerumunan, dan wajib menghindari kerumunan ya, anak-anakku semua ya. Iya, itu pesannya dari Pak Kadis langsung ya. Oke, kita minta tanggapan lagi dari ini Ibu Guru ya, dari Ibu Suryati SAG MPDI. Oke, Ibu Suryati, kami persilahkan mungkin bisa menyalakan videonya ya. Untuk mungkin siapa tahu masih ada yang ingin disampaikan terkait kendala yang dihadapi mungkin selama kurang lebih 1 minggu ini ketika proses pembelajaran tatap muka sudah dimulai. Oke, gimana? Halo Ibu, bisa tersambung? Saya kasih kesempatan. Oh, oke, Ibu Suryati ada ya, siap ya? Atau kita pindah? Iya siap ada. Oh, Tapi iya. kameranya nggak bisa ini, lagi masalah. Oh iya, oke, siap Ibu, boleh mungkin langsung saja bisa. Barusan kami habis rapat evaluasi tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Iya. Tadi Pak Kadis juga sudah menyampaikan kepada kami. Yang pertama disampaikan itu bagaimana untuk kita selalu menjaga prokes. Tadi sudah disampaikan juga dengan salah satu ibu kepala sekolah dari SD 6 itu, dia mengatakan bahwa salah satu kendalanya itu untuk peserta didik anak SD itu adalah umpamanya pada saat sudah dikasih tahu sampaikan seperti ini 10 menit masih ingat, 20 menit, 30 menit dia lupa lagi, sehingga kerumunan itu tetap terjadi, tapi itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah bagaimana tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak, karena satu sekolah saja yang terindikasi terpapar virus corona, seperti penyampaian Pak Kadis, semua sekolah akan berdampak. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dikmudara tadi menjadi PR bagi kami kepala sekolah di Kota Kendari, khususnya kepala sekolah SD, bagaimana pelaksanaan tatap muka ini untuk pertama minggu pertama ini masih terbatas, maksudnya masih pakai shift dan insya Allah kedepannya mudah-mudahan sudah bisa masuk semua. Terima kasih. Iya, makasih Bu, mungkin bisa menanggapi Pak. Iya, anak SD mungkin beda ya, kalau SMP kan sudah agak sedikit paham loh. Iya. SD ini gimana Pak? Memang dibutuhkan motivasi dan keikhlasan lah teman-teman kepala sekolah dan guru utamanya di SD untuk senantiasa mengingatkan peserta didik kita agar betul-betul bisa mengikuti prokes yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, itu yang penting sekali. Oleh karena itu, terima kasih Bu Suryati sudah SD dari Bu Suryati SD 6 Kendari. SD 6 Kendari, iya. Terima kasih Bu Suri ya, kalau saya mudah-mudahan tidak salah ya SD 6. Iya. Terima kasih Bu Suri sudah bisa bergabung dan juga menyampaikan bahwa apa-apa yang telah Ibu lakukan di sekolahnya. Terima kasih Bu Suryati. Oke, terima kasih Ibu ya. Nah, jadi memang kayaknya agak sedikit ini ya Pak, lebih ekstrim tantangannya ya. Kalau mungkin oke lah, dinas provinsi kan mengawasi memang sudah agak dewasa-dewasa lah. Tapi kalau di Dikmudara ini SD dan SMP, jadi memang butuh ekstra luar biasa. Dibutuhkan memang inisiasi kreativitas dari teman-teman guru dan kepala sekolah untuk bisa mengatasi ini. Iya. Oke, ini juga sudah bergabung, sudah Bapak dari SMP 6 ya. Oke, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan selamat sore. Sore Pak. Saya langsung saja Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, Mbak Presenter. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang tadi dipaparkan oleh Bapak Kepala Dinas memang sudah itu yang dilakukan di sekolah untuk semua jenjang baik di SD SMP. Karena kita mengacu pada rekomendasi Bapak Wali Kota,
di mana di sana sudah ada kategori sekolah terkait pengaturan kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ada yang dapat giliran 6 hari full jika sekolah itu sedikit siswanya, ada yang sekolah yang dapat giliran 2 kali seminggu, ada yang 3 kali seminggu. Di sekolah kami di SMP 6 itu melaksanakan pembelajaran tatap muka 3 kali seminggu. Kelas dibagi 2 dari jumlah satu kelas itu 32 atau 33 peserta didik, dibagi 2 menjadi kelompok A dan B. Kemudian proses pembelajaran jadwalnya Senin, Rabu, Jumat itu kelompok A, kemudian kelompok B-nya itu Selasa, Kamis, Sabtu. Untuk hari Senin itu kami masuk PBM berjalan mulai 7.30, sebelumnya dari jam 6.45 sejak anak-anak datang itu adalah pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan, mulai dari pengecekan suhu badan, kemudian cuci tangan, kemudian masih ada apel pagi. Kami harapkan apel pagi ini menjadi informasi yang bisa disampaikan kepada anak-anak semua terkait prokes, terkait disiplin dan aturan-aturan di sekolah sebelum mereka masuk ke kelas. Dan ketika mereka masuk kelas, di sana sudah ada guru pada jam yang mengajar jam pertama, itu sudah ada gurunya di kelas menunggu mereka. Sehingga kita memang benar-benar ingin menegakkan prokes dan menghindari yang antara para peserta didik. Kemudian satu hari Senin itu kita belajar 4 mapel, Bu, dengan durasi satu mapel itu 40 menit. 60 menit satu mapel. Jadi hari Senin dan hari Selasa itu untuk kelompok A dan B, ya itu pulangnya peserta didik dipulangkan jam 11.45 karena mereka pada hari Senin dan Selasa khusus kelompok A dan B itu belajar 4 mapel. Kemudian hari Rabu dan Kamis mereka belajar 3 mapel, masuk jam 7.30, kemudian pulangnya 11.45. Kemudian sama 7.30 masuk di kelas, kemudian pulangnya 10.45. Jadi kita berharap bahwa meski tidak lama durasi waktu mereka berada di sekolah, tapi benar-benar komunikasi antara peserta didik dengan guru diharapkan bisa berjalan dengan efektif. Kemudian hal lain pernah kami coba pada hari pertama, Pak Kadis. Hari pertama itu kita setel 2 shift dan ternyata masalahnya adalah teman-teman saking antusiasnya mengajar sampai lupa kalau mereka ternyata belum sarapan. Pak Kadis. Ya, karena shift pertama itu masuk 7.30, kemudian mereka keluar jam 10, jadi ada pengurangan, bukan lagi 60, hanya 40 menit satu mapel itu kita kasih. Jam 10:15, kemudian masuk lagi shift kedua dan pulangnya 13:15. Apa yang terjadi? Beberapa teman saya temui jalan sudah lambat jalannya, Pak Kadis. Saya bilang, kenapa bisa begini? Pak Kadis belum sarapan ini dari pagi nih. Saya bilang, berarti antusias sekali mengajar mereka ini. Kayak bosan lagi, Pak. Mereka ada yang mengeluhkan, kita belum sholat ini, Pak Kadis. Saya bilang, oke, besok kita mulai kalau begitu. Kita satu shift saja satu hari, biar pengaturannya lebih bagus. Durasi waktu untuk belajar juga kita panjangkan dari 40 menjadi 60 menit. Memang kita belum bisa idealis untuk benar-benar melakukan pembelajaran seperti sebelum COVID, karena ini memang kita masih tahap uji coba dengan harapan anak-anak kita bisa motivasi mereka kembali untuk bisa belajar, untuk datang ke sekolah, karena terus terang yang terjadi sampai hari ini pun belum semua peserta didik yang terdaftar itu masuk sekolah. Mungkin mereka ya karena 1 tahun lebih ini benar-benar mereka berada di rumah, mungkin masih ada yang ingin menambah-nambah libur, ada juga yang mungkin kayaknya masalah juga nih, Pak, ya. Bantu orang tua mereka bekerja, mencari nafkah misalnya, sehingga
untuk lingkungan SMP 6 sampai hari ini masih ada beberapa siswa yang belum masuk meski PBM ini tatap muka kita sudah laksanakan selama seminggu. Insya Allah minggu depan kami akan coba lacak mereka di mana mereka berada, kami akan kunjungi mereka di rumah masing-masing. Saya kira ini informasi yang dapat kami sampaikan, Pak Kadis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak menanggapi saking excitednya ya? Luar biasa loh ini di SMP 6 Kendari. Ya luar biasa. Antusias teman-teman saya pikir itu adalah hal yang memang sudah lama ditunggu-tunggu. Nah, mengenai pengaturan jamnya kan semua diserahkan ke sekolah, tergantung dengan kondisi situasi sekolahnya. Tapi yang tadi ini kan luar biasa. Sampai lupa sarapan Pak ya. Tapi enggak apa-apa, jangan diulangi Pak, bahaya nanti sakit lagi. Nah, ini juga menariknya bahwa tadi sempat disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada sebagian juga siswa yang malah masih betah kayaknya di rumah Pak. Iya. Nah ini gimana? Memang tidak dipaksakan ya untuk PTM ini sebenarnya? Ya, itulah tadi saya di awal sudah saya katakan bahwa peserta didik wajib ada izin dari orang tua. Izin ini disampaikan ke sekolah, mungkin saja tadi izin karena mungkin ada pekerjaan orang tua yang harus dibantu oleh oleh anaknya, tetap kita berikan akses layanan pendidikan mode daring seperti itu. Jadi memang tidak ada paksaan memang harus ketika PTM dibuka juga memang harus sudah. Namun kalau kondisinya sudah memungkinkan, ya tetap kita inginkan peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Saya persilahkan, ini sudah ada yang hands up, ada Felicia Adriana ya dari SMP Frater ini kalau nggak salah ya. Ya silakan Felicia, boleh mungkin ada yang ingin disampaikan gitu, sudah akhirnya proses belajar tatap muka, terus juga sudah ketemu teman-teman. Gimana Vel? Halo? Pertama saya mau ucapin terima kasih ke Pak Kadis soalnya sudah memberikan kami izin untuk belajar tatap muka. Nah, perasaan saya pas belajar tatap muka itu benar-benar senang soalnya pas online, pas belajar itu kadang-kadang tiba-tiba suaranya putus-putus, tiba-tiba terkeluar sendiri, itu kan bikin susah. Kalau misalnya belajar offline, belajar lebih jelas lagi gitu. Iya, tapi walaupun durasinya agak sedikit berbeda ya dibanding dulu-dulu belajarnya, itu enggak apa-apa Vel. Gimana? Masih bisa ditanggap dengan Itu masih bisa ditanggapin soalnya guru-guru yang mengajar di SMP Frater materinya mereka sudah ringkas, jadi kita tinggal belajar itu gampang. Terus gimana kalau ini kan hampir seminggu tatap muka ya, gimana melihat terus juga walaupun tetap masih daring, masih sambil daring ya sebenarnya tatap muka tapi juga daring ya kalau di Frater, itu gimana Vel? Untuk SMP Frater itu berhenti 9-nya yang online, terus nanti diganti lagi, di rolling lagi. Gitu. Jadi sudah vaksin, Vel? Belum cukup 12 tahun. Belum cukup 12 tahun. Ya Allah, mudah sekali ya. Tapi saya yang ketuaan kayaknya. Gitu. Tapi nanti kalau sudah cukup umur harus ya. Tapi kan kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir juga, Pak. Terus yang akhirnya juga Vel sekarang kan sudah tatap muka, kira-kira kan pasti inginnya bisa berjalan dengan panjang ya tatap mukanya. Nah tapi kan harus juga perhatikan protokol kesehatan. Gimana Felicia mengingatkan teman-teman nih untuk tetap prokes? Gimana? Biasanya sih kalau di kelas ya kadang-kadang teman-teman yang cowok itu berdiri dari kursi masing-masing terus cerita gitu. Mungkin yang perempuan gitu yang duduk itu kayak bilang, duduk, jangan berdiri, gitu ya, gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi memang betul-betul merasakan senang ya, akhirnya bisa tatap muka. Kembali ke Pak Kadis, jadi memang kayaknya ini yang dirindukan sama adik-adik kita ya Pak ya, di SMP maupun di SD juga. Tapi kan tetap namanya tadi sempat juga berbincang dengan Pak Kadis, sempat kewalahan sebenarnya, terutama di hari pertama saking
excitednya ini tidak hanya guru tapi juga siswa-siswinya sampai melupakan akhirnya sempat ada kerumunan katanya terjadi. Nah ini gimana Pak akhirnya untuk mengontrol hal-hal yang demikian karena kadang juga bisa jangan sampai membludak lagi gitu. Gimana Pak? Tadi memang evaluasi itu kan mengemuka kasus ini. Artinya peserta didik yang masuk dengan yang pulang itu jeda waktunya sangat dekat sehingga ketika pulang di gerbang sekolah mungkin di depan sekolah itu terjadi mungkin kerumunan. Oleh karena itu salah satu solusi yang kami tawarkan ke sekolah adalah bagaimana sekolah membuat penugasan tugas tambahan guru untuk melakukan kontrol terhadap peserta didik yang masuk maupun yang keluar agar nantinya situasi ini tidak terjadi. Ya. Sebelumnya saya ingin juga sampaikan selamat pada Felicia ya yang sudah membantu kepala sekolah dan guru untuk mengingatkan teman-temannya untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan. Terima kasih anak, selamat belajar. Iya, pokoknya makasih buat Felicia ya. Ya dan buat Bapak Ibu yang masih ingin mungkin memberikan juga tanggapannya terkait proses belajar tatap muka yang dimulai ya, saya yakin pasti setiap sekolah ini beda-beda Pak keluhannya, entah mungkin dari siswanya kah atau juga masih ada kendala-kendala teknis yang ditemui ketika melakukan proses belajar tatap muka. Tapi kembali lagi ya memang disinilah nanti dari Dinas Pendidikan dan Kepemudaan untuk terus melakukan pengawasan ya Pak ya kepada sekolah-sekolah yang sudah melakukan proses tatap muka. Ya, kami persilakan masih ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapannya. Namun sembari menunggu itu saya ingin juga ini kembali Pak, mungkin meluruskan saja ya. Karena kan ada beberapa waktu lalu itu kita banyak mendengar kabar melalui artikel-artikel atau media online juga terkait adanya ini Pak Wali bahkan untuk menegaskan tidak ada suatu kewajiban bahwa vaksin itu menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan untuk melakukan apa ya aktivitas atau dan lain-lain. Jadi diibaratkan itu semua urusan yang ada di khususnya di Kota Kendari ini harus dengan adanya kartu vaksin itu. Ini gimana sih Pak menanggapi juga isu-isu ini? Demikian juga di peserta didik kita mengenai vaksin ini. Seperti apa yang disampaikan Bapak Wali Kota itu tidak menjadi syarat mutlak bahwa si A atau peserta didik A itu tidak boleh belajar tatap muka jika tidak vaksin. Jadi anak-anak yang belum vaksin tetap terlayani akses pendidikannya baik secara luring atau tatap muka maupun secara daring atau online tadi. Jadi tidak menjadi syarat yang ini, tetapi kami himbau bahwa dengan melakukan vaksin kita melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang lain. Itu tadi. Nah itu penting sekali karena kita di pendidikan lebih mementingkan kesehatan peserta didik. Kita pentingkan kesehatan peserta didik sehingga kita tidak serta-merta membuka kegiatan pembelajaran meskipun pandemik tidak. Tetapi kita menunggu angka penyebaran COVID di Kota Kendari sudah semakin landai atau turun, baru kita mengajukan rekomendasi kepada pimpinan dalam hal ini Wali Kota untuk merekomendasikan sekolah-sekolah kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka tadi. Oke, jadi ya kita sebenarnya juga menyesuaikan sih Pak ya, kalau memang melihat track record dari pandemi COVID khususnya di Kota Kendari itu sudah landai, sudah menurun, mungkin ini juga bisa menjadi alasan kuat untuk dari pihak Dinas Pendidikan untuk membuka lagi proses belajar tatap muka lebih efektif dibanding saat ini. Nah, lalu Pak, sampai sejauh ini dari pihak Dinas Pendidikan dan Kepemudaan juga hal-hal apa yang sudah mulai terus dilakukan selain tadinya katanya ini kan sudah ada rapat evaluasi ya Pak seminggu. Kira-kira untuk minggu depan apalagi hal-hal yang mungkin akan dilakukan dari Dinas Pendidikan? Oke, baik. Untuk kami Didik Mudorah Kota Kendari, sejak minggu pertama pembukaan pembelajaran tatap muka, sudah kami bekali teman-teman pengawas pendidikan yang ada di lingkup Dikmudora Kota Kendari untuk turun ke lapangan, disertai dengan instrumen yang digunakan untuk menjaring dan memonitor hal-hal yang telah dilakukan sekolah dan yang belum dilakukan oleh sekolah dalam
pembelajaran tatap muka tadi ini. Nah, ini kita lakukan ini. Mengapa? Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sekolah maupun juga kendala-kendala apa yang dihadapi oleh sekolah serta hal-hal apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Seperti itu. Sehingga nantinya ketika pimpinan meminta informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan itu bisa kita lakukan laporan bahwa sekolah-sekolah ini sudah melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, seperti itu ya. Nah, baik Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, silahkan kami persilahkan. Di sini juga sudah bergabung ya dari beberapa sekolah-sekolah. Silahkan langsung saja. Karena saya yakin Pak pasti banyaklah kendala-kendala yang tentu ditemui oleh Bapak Ibu guru maupun kalau dari peserta didik sih saya selalu mendengarnya sih senang ya akhirnya proses tatap muka ini sudah bisa berlangsung karena mungkin ini yang dirindu-rindukan. Tapi kadang guru serta kepala sekolah pasti harus bekerja ekstra untuk bagaimana bisa mengontrol agar tetap mengacu pada protokol kesehatan. Baik, silakan Bapak dan Ibu yang ingin memberikan komentar serta mungkin bisa menceritakan kondisi sekolahnya seperti apa dengan adanya proses belajar tatap muka. Oke, nah Pak, kami juga kembali ingin mengingatkan bahwa memang kan yang masih menjadi kendala saat ini itu tadi juga yang sempat disampaikan hampir beberapa kepala sekolah ya, bahwa memang partisipasi orang tua sebenarnya begitu penting. Nah, kira-kira apa sih Pak yang diharapkan juga ini kepada seluruh orang tua? Karena ini bukan hanya tugas dari guru, kepala sekolah, dan dari dinas Dikmudora ya, tapi juga dari orang tua ini menjadi peran penting. Lalu kira-kira seperti apa? Ya, yang kami harapkan dari warga masyarakat, terutama juga orang tua peserta didik, yang pertama adalah mengingatkan juga sekolah, artinya ketika mengantar dan menjemput peserta didiknya, tolong kerumunan-kerumunan itu bisa dihindari. Artinya orang tua kalau sudah menjemput anaknya tidak usah lagi misalnya berlama-lama di halaman sekolah. Dan yang kedua, ketika juga orang tua berada di lingkungan sekolah, mohon kiranya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada di sekolah yang diterapkan oleh sekolah, agar nantinya betul-betul warga sekolah aman. Kemudian yang ketiga, kami mohon juga kepada orang tua, utamanya anak-anaknya bersekolah, untuk menginformasikan kepada sekolah jika anaknya misalnya ada gejala-gejala sakit, menunjukkan sakit, untuk tidak memaksakan anaknya datang ke sekolah. Karena ini penting, mengingat gejala-gejala penyakit itu kan beda-beda, supaya nanti bisa terdeteksi sehingga nantinya teman-teman, artinya warga sekolah bisa terhindar dari paparan-paparan penyakit, mungkin COVID atau mungkin penyakit-penyakit lainnya, seperti itu. Oke, ya, jadi ini perhatian juga ya untuk Bapak Ibu semua, terutama orang tua siswa, karena ini akan memberikan pengaruh, sebenarnya pengaruh besar sih untuk peserta didik kita ya. Ya baik, Bapak Ibu masih ada yang ingin memberikan tanggapan sebelum kami akhiri perbincangan pada sore hari ini, tapi tentunya ya harapan kita semua adalah bagaimana proses tatap muka ini bisa menjadi efektif ya dengan seluruh partisipasi berbagai pihak. Nah, kira-kira pesan terakhir Pak yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, Ibu guru juga, siswa-siswi dan seluruh masyarakat Kota Kendari gimana? Ingin kami sampaikan melalui TV Sultra bahwasanya COVID-19 ini belum berakhir. Oleh karena itu, segala upaya-upaya kesehatan yang kita lakukan, seperti mematuhi protokol kesehatan, melakukan vaksin, itu penting kita lakukan. Oleh karena itu, mohon kerjasamanya semua pihak, utamanya orang tua, untuk menginformasikan kepada sekolah jika ada hal-hal yang demikian tadi. Dan yang berikut, ingin kami himbau teman-teman kepala sekolah dan guru, untuk betul-betul selain menerapkan protokol kesehatan, wajib juga menjagalah kesehatan mereka sendiri. Seperti tadi yang disampaikan Kepala SMP 6, supaya tidak overdosis lah. Akhirnya kan bisa mengganggu juga kan semuanya. Oleh karena itu, mohon kerjasamanya, mohon pemahamannya, pengertiannya, bagaimana kita secara bersama-sama melakukan perang, dalam tanda kutip, melawan COVID-19 ini. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu Guru. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meridhoi kita di dalam meningkatkan kualitas
pendidikan di Kota Kendari. Terima kasih Mas. Terima kasih Bapak Kepala Dinas. Baik untuk Bapak Ibu semua, adik-adikku yang sudah melakukan proses belajar tatap muka, tetap semangat, harus jaga protokol kesehatan ya. Insya Allah semoga dengan kurang lebih satu minggu ini proses tatap muka telah dibuka, bisa jauh lagi lebih efektif di minggu-minggu berikutnya. Yang paling terpenting adalah patuhi protokol kesehatan. Baik, Bapak Kepala Dinas, Bapak Makmur SPD MPD, terima kasih Pak atas waktunya, sehat terus. Karena kayaknya tugas Bapak Makmur ini agak begitu banyak ya untuk mengontrol SMP dan SD yang ada di Kota Kendari, tentu bersama teman-teman di Dikmudora, dan juga terima kasih juga untuk pemirsa Sultra TV yang sudah menyaksikan kita. Insya Allah semoga kita akan kembali lagi dengan informasi-informasi yang tentu saja bermanfaat. Yang paling terpenting adalah mari tetap jaga kondisi di tengah pandemi COVID-19 dengan menerapkan 5M. Baik, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.